Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Suryono dengan NIM 2005 1214101 dari program studi Sistem Informasi kelas 2020A. Prosesor Intel. Prosesor merupakan sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Prosesor Intel merupakan salah satu jenis prosesor yang sangat banyak menghiasi komponen laptop di dunia. Prosesor Intel merupakan sebuah produk yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Intel Corporation. Berikut beberapa contoh produk prosesor Intel yang banyak beredar dan terpasang pada laptop. Yang pertama ada Intel Celeron, yang kedua ada Intel Pentium, yang ketiga ada Intel Core i3, yang keempat ada Intel Core i5, yang kelima ada Intel Core i7, yang keenam ada Intel Core i9, dan yang terakhir ada Intel Core X Series. Prosesor Intel Celeron. Intel Celeron adalah prosesor yang biasa dipakai di komputer atau laptop low-end, tapi bisa dikatakan prosesor ini dengan hard yang tidak terlalu mahal. Prosesor ini cocok digunakan untuk Anda yang hanya menggunakan komputer atau laptop untuk browsing dan menulis berkas-berkas. Prosesor Intel Celeron merupakan salah satu jenis prosesor yang dapat diandalkan untuk PC atau laptop, tingkat pemula atau kelas bawah. Umumnya digunakan untuk komputasi dasar dan kegiatan web. Banyak tanggapan dari orang-orang bahwa Intel Celeron adalah suatu produk yang gagal dibuat oleh pihak Intel. Intel Celeron memiliki beberapa seri, yaitu prosesor Intel Celeron seri G, seri J, seri N, seri 6000, seri 5000, seri 4000, seri 3000, seri 2000, dan seri 1000. Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Celeron. Intel Celeron launching pada kuartal pertama 2021 dengan jumlah core 4 dan jumlah thread-nya 4. Frekuensi dasarnya dengan 2000 GHz, frekuensi burst-nya 2,60 GHz, charge-nya 1,5 MB L2 charge, grafis prosesor Intel UHD untuk prosesor Intel Core generasi ke-10. Dan Intel Celeron tidak didukung teknologi boosting. Harganya menyentuh $54 atau setara dengan Rp786.000. Kelebihan lain dari Intel Celeron adalah lebih dingin, tidak cepat rusak, hemat listrik, dan harganya lebih murah. Untuk kekurangannya adalah lebih lambat dari Dual Core Series, fitur lebih sedikit, dan tidak cocok untuk dimainkan game yang berat. Prosesor Intel Pentium. Berbeda dari Intel Celeron, prosesor Intel Pentium juga termasuk prosesor low-end dengan hard sedikit lebih mahal, namun berada di atas Intel Celeron dan di bawah Core i3. Prosesor Pentium generasi saat ini adalah prosesor int ganda hemat energi yang dirancang untuk komputer desktop. Pada 2017, Intel membagi Pentium menjadi dua line-up. Pentium Silver bertujuan untuk perangkat berdaya rendah dan berbagi arsitektur dengan Atom dan Celeron. Pentium Gold bertujuan untuk desktop tingkat pemula dan menggunakan arsitektur yang ada, seperti Kaby Lake or Coffee Lake. Prosesor Intel Pentium 4, prosesor yang terakhir dari Intel Pentium series ini adalah produk yang kecepatannya mampu menembus hingga 3,06 GHz. Dan tentunya, prosesor ini dapat berfungsi lebih baik dari Intel Celeron dan dapat memainkan game ringan sama seperti Intel Celeron. Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Pentium. Intel Pentium launching pada kuartal pertama 2021 dengan jumlah core 2, jumlah thread-nya 4, frekuensi dasarnya 4,30 GHz, charge-nya 4 MB Intel Smart Charge, grafis prosesor Intel UHD Graphics 630, dan Intel Pentium
tidak didukung teknologi boosting. Untuk harganya menyentuh 86 dolar atau setara dengan Rp1.252.000. Prosesor Intel Core i3. Prosesor Intel Core i3 termasuk prosesor tingkat dasar atau entry level. Di samping itu, penggunaan prosesor ini tidak memakan daya yang besar dibandingkan teknis core lainnya. Prosesor Intel Core i3 memiliki dua jenis arsitektur, yaitu CPU 32 bit dan 64 bit. Namun, tergantung dari variannya, prosesor ini dapat digunakan untuk multitasking yang tidak terlalu berat, serta mengoperasikan perangkat lunak seperti Microsoft Office dan games yang lancar. Intel Core i3 ini sering kita lihat di pasaran. Intel ini memiliki 4 inti prosesor, artinya dia bisa menjalankan 4 komputer sekaligus dalam satu mesin. Dan ada juga fitur Turbo Boost yang dapat meningkatkan kerja komputer tanpa menggunakan overclocking. Dan prosesor ini juga menggunakan watt yang lebih sedikit sehingga lebih hemat listrik. Intel Core i3 ini juga mengintegrasikan graphics onboard yang diklaim kemampuannya sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Core i3. Intel Core i3 launching pada kuartal pertama 2021 dengan jumlah core-nya 4, jumlah thread-nya 8, frekuensi turbo maksimalnya 3,70 GHz, Charge-nya 8 MB Intel Smart Charge, grafis prosesor Intel UHD untuk prosesor Intel Core generasi ke-11. Teknologi boostingnya kali ini didukung Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Harganya menyentuh $281 atau setara dengan Rp4.093.000. Prosesor Intel Core i5. Prosesor ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sekaligus dan cocok untuk pengguna multitasking tingkat sedang ke berat. Prosesor ini sanggup bermain game dengan performa baik dan dapat diandalkan. Terdapat dua seri dalam Core i5 yang mempunyai dual core dan quad core. Untuk seri dual yang memiliki teknologi hyper-threading, sementara seri quad core memiliki range clock speed dari rendah hingga tinggi dan fitur unlock yang dapat di-overlook oleh pengguna agar dapat meningkatkan kinerjanya. Intel Core i5 ini memiliki kecepatan yang lebih cepat dari Intel Core i3, dan kelebihan prosesor ini adalah ditanamkannya chipset Northbridge dan penggunaan dayanya juga diturunkan menjadi 95 watt. Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Core i5. Intel Core i5 launching pada kuartal pertama 2021 dengan jumlah core 6 dan jumlah thread-nya 12. Frekuensi dasar 3,90 GHz, frekuensi turbo max yaitu 4,90 GHz, Charge-nya 12 MB Intel Smart Charge, grafis prosesor Intel UHD Graphics 750, teknologi boostingnya Intel Turbo Boost teknologi 2.0, dan harganya menyentuh $262 atau setara dengan Rp3.817.000. Prosesor Intel Core i7. Prosesor ini cocok segala jenis pekerjaan dan dapat menampung beban multitasking yang berat sekalipun serta mampu menjalankan berbagai macam aplikasi dengan lancar dan meningkatkan performa laptop maupun komputer. Ada dua jenis Core i7 pada laptop, yaitu dual core dan quad core. Keduanya dilengkapi dengan kemampuan hyper-threading, sedangkan pada komputer ada beberapa versi dari quad core sampai octa core yang juga memiliki teknologi hyper-threading dan juga terdapat versi unlock yang dapat digunakan untuk mengoverlocknya. Untuk prosesor Intel Core i7 ini, dia memiliki 4 prosesor quad-core dengan kecepatan masing-masing 3,07 GHz dan memiliki 6 prosesor pada series tertentu, dan Intel Core i7 ini memiliki kemampuan mampu memecah 4 prosesor menjadi 8 bagian, sehingga proses kerja berat dapat dilakukan bersama-sama seperti 3D render, video editing, dan video animating. Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Core i7.
Intel Core i7 launching pada kuartal pertama 2021. Jumlah core-nya 8, jumlah thread-nya 16. Frekuensi dasarnya dengan 3,60 GHz dan itu frekuensi Turbo Max 5,00 GHz, cache-nya 16 MB Intel UHD Graphics 750. Grafis prosesornya Intel UHD Graphics 750. Dengan teknologi boosting Intel Turbo Technology 2.0 dan Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Harganya menyentuh $399 atau setara dengan Rp5.813.000. Prosesor Intel Core i9. Prosesor Intel Core generasi ke-11 terbaru hadir dengan grafis Intel Iris Xe atau Tiger Lake, dirancang untuk mengakomodir kebutuhan akan laptop tipis dan ringan, namun tetap bertenaga. Tentu prosesor dengan teknologi ini sangat cocok untuk Anda yang sering melakukan aktivitas multitasking, terutama untuk urusan produktivitas, kolaborasi, kreasi, gaming, dan hiburan di seluruh Windows dan laptop berbasis Chrome OS. Intel Core i9 ini hanya digunakan untuk high-end PC atau high-end desktop, dan Intel ini tidak akan ditemukan di laptop. Dari teorinya, Intel Core i9 lebih cepat dari Intel Core i7 karena jumlah Core i9 yang lebih unggul. Prosesor ini juga mendukung quad channel DDR4 RAM yang akan memberi potensi menggunakan RAM sampai 128 GB. Wow! Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Core i9. Intel Core i9 launching pada kuartal pertama 2021 dengan jumlah core 8 dan jumlah thread-nya 16. Frekuensi dasar 3,50 GHz dan frekuensi turbo maksimumnya 5,30 GHz dengan cache 16 MB Intel Smart Cache. Grafis prosesornya Intel UHD Graphics 750. Dengan teknologi boosting Intel Turbo Boost Teknologi 2.0 dan Intel Turbo Boost Maximum Teknologi 3.0 dengan harga $539 atau setara dengan Rp7.852.000. Prosesor Intel Core X Series. Prosesor Intel Core i9 dan X Series memiliki 18 core dan teknologi hyper-threading yang mampu menjalankan 36 tugas sekaligus dalam sekali jalan. Tentu prosesor dengan teknologi ini sangat cocok untuk Anda yang sering melakukan multitasking, banyak aplikasi sekaligus dan tugas berat lainnya, seperti render video yang membutuhkan prosesor dengan performa yang tinggi. Tanpa harus menunggu atau menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu, mereka dapat membuka atau menjalankan program lainnya. Tidak ada yang namanya komputer macet atau not responding, error, dan lain sebagainya. Berikut contoh fitur yang ada di dalam prosesor Intel Core X Series. Intel Core X Series launching pada kuartal 4 2019. Jumlah core-nya 18, jumlah thread-nya 36. Dengan frekuensi dasar 3,00 GHz, frekuensi Turbo Max 4,60 GHz, cache-nya 24,75 MB Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Maksimal Teknologi 3.0. Teknologi boostingnya Intel Turbo Boost Teknologi 2.0, Intel Turbo Boost Maksimal Teknologi 3.0, Intel Optane Memory Support didukung. Harganya mencapai $979 atau setara dengan Rp14.282.000. Sekian penjelasan mengenai Intel prosesor dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan atau materi. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.